Senin 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung menahan sebanyak 7 tersangka kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023. Kasus dugaan korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Lantas, bagaimana awal mula kasus dugaan korupsi tersebut terkuak? Kasus ini berawal dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina untuk mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Namun dalam proses penyidikan, Kejagung menemukan tersangka RS, SDS, dan AP yang merupakan petinggi di anak perusahaan Pertamina melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir. Pengondisian yang dilakukan para tersangka itu membuat pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Bahwa pada periode 2018 sampai dengan periode 2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Dan Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Namun berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tersangka RS, SDS, dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Dan pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Lalu ditemukan adanya perbuatan jahat antara subholding Pertamina dengan broker dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Para tersangka diduga mengincar keuntungan dengan memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Menindaklanjuti temuan tersebut, penyidik Kejagung memeriksa sejumlah saksi dan ahli hingga akhirnya menetapkan beberapa tersangka. Total ada sebanyak 7 tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Para tersangka itu pun memiliki peran masing-masing dalam kasus ini. Rifa Siahaan atau RS yang merupakan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga bersama SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir. Rapat itulah yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Ketiganya juga memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Kemudian YF, pejabat PT Pertamina International Shipping, melakukan markup kontrak pengiriman pada saat impor minyak mentah dan produk kilang melalui tempatnya bekerja. Akibatnya negara harus membayar fee sebesar 13 hingga 15% yang menguntungkan tersangka MKAN. Sementara tersangka DW bersama GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk bisa memperoleh harga tinggi saat syarat belum terpenuhi. Selain itu, GRJ dan DW juga mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah serta dari tersangka Rifa Siahaan untuk produk kilang. Terkait kasus dugaan korupsi ini,
PT Pertamina menyatakan menghormati langkah Kejagung dalam menjalankan proses hukum. Pertamina juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membantu proses hukum agar berjalan lancar. Sosok Rifa Siahaan, Dirut Pertamina Patraniaga tersangka korupsi tata kelola minyak. Dirut Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Kasus tersebut terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada 2018 hingga 2023. Rifa ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah saksi, meminta keterangan dari ahli, dan bukti dokumen yang sudah disita. Setelah Rifa Siahaan tersangka, Kejagung juga menetapkan 6 orang dari Pertamina dan broker sebagai tersangka. Diketahui, melansir dari laman resmi Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan adalah lulusan S1 Manajemen Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta. Ia juga pernah menempuh studi magister atau S2 di jurusan Business Administration di Oklahoma City University, Amerika Serikat. Merujuk akun LinkedIn pribadinya, Rifa mengawali karirnya sebagai account manager di Matahari Advertising pada Maret 2005 hingga Maret 2007. Setelah itu, ia bekerja sebagai Assistant Account Director TBWA Indonesia pada Maret 2007 hingga September 2008. Rifa memutuskan pindah ke PT Pertamina sebagai Key Account Officer pada September 2008 hingga Maret 2010. Perjalanan karirnya di perusahaan pelat merah tersebut berlanjut sebagai Senior Bunker Officer 1 di Jakarta pada April 2010 hingga Desember 2013. Kemudian, ia ditempatkan sebagai Senior Bunker Officer 1 di Jakarta dan Singapura pada Desember 2013 hingga Januari 2015. Mulai Februari 2015, Rifa menempati posisi baru sebagai bunker trader di Pertamina Energy Service. Posisi tersebut ia jalani selama 1 tahun hingga Februari 2016 sebelum dipindah menjadi Senior Officer Industrial Key Account di PT Pertamina. Pada Maret 2018 hingga April 2019, Rifa ditugaskan sebagai Preaching Analyst, Market, and Product Development Retail Fuel Marketing. Jabatannya naik menjadi VP Crude and Gas Operation di Pertamina International Shipping pada April 2019 hingga Desember 2020. Di perusahaan yang sana, Rifa juga ditugaskan sebagai VP Sales and Marketing pada Desember 2020 hingga Mei 2021 dan Commercial Director pada Mei hingga Oktober 2021. Rifa lalu dipromosikan menjadi Corporate Marketing and Trading Director di PT Pertamina Patraniaga pada Oktober 2021 hingga Juni 2023. Jabatan tertinggi dan terakhir yang ia duduki di perusahaan tersebut sebelum ditetapkan menjadi tersangka adalah Chief Executive Officer atau Dirut. Bang Nursi, Anda dulu waktu di DPR dan sampai sekarang kan mewakili rakyat juga ya, walaupun dulu statusnya anggota Dewan dan sekarang mantan anggota Dewan. Pertanyaannya Bang Nursi, modus korupsi yang sekarang kita bahas ini, 193,7 triliun ini sebenarnya modus lama yang baru dibuka sekarang, baru ditelusuri sekarang, atau sebenarnya modus baru? Nggak ada modus baru. Nggak ada modus baru? Nggak ada modus baru. Cuma dari Petrol ke Integrated Supply Chain yang Pertamina, istilahnya ganti baju, tapi dengan banyak kantong. Kalau pakai Petrol dulu, bagi-baginya cuma segelintir orang. Tapi menggunakan Integrated Supply Chain, bagi-baginya lebih banyak. Oke. Itu satu. Yang kedua, pemainnya nggak ganti. Pemainnya nggak ganti? Itu aja, begitu aja. Cuma itu tadi, dari pemain utamanya kayak gitu, dia kembali begitu. Gitu. Yang kedua. Yang ketiga, ini nunjukin bahwa sesungguhnya saya mundur ke belakang ya. Metro ini pernah ngegelar habis-habisan debat tentang energi. Oke. Hadir Wakil Menteri SDM, BPH Migas, BP Migas, waktu itu belum SKK, BP Migas,
Direktur Utama Pertamina. Kita jembreng habis-habisan kasusnya. Tapi sayang dia tidak sama sekali menunjukkan satu kinerja positif. Maksudnya? Bongkarnya kan membongkar tentang biaya pokok produksi. Oke. Pokok produksi dari minyak sendiri berapa, pokok produksi dari impor berapa, kita blending menjadi berapa dengan berapa kondisinya gitu ya. Yeah. Sampai dengan hari ini kan kita tidak pernah tahu. Kita tidak tahu biaya produksi, keuntungan Pertamina dari setiap liternya, begitu maksud Bang Nursi? Iya, dan saat itu belasan tahun lalu kita sudah memburu itu gitu. Jadi artinya ketika kalau sekarang, kalau Bang Fuad bilang tadi, ya masyarakat nggak merasakan oplosan 90 ke 92. Nggak juga masyarakat merasakan, cuma komplain masyarakat kan nggak biasa. Ya sorry itu sih ya, budek.